Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 459. Starlight dan Glory World selalu menjadi rival, dan artis wanita yang berbicara itu bernama Li Yueling. Dia sering kali kalah dalam perebutan gelar aktris terbaik dari Leng Mangyun. Kesempatan langka untuk melihat Ling Zizi dalam kondisi rendah seperti ini, jadi tentu saja dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan besar ini untuk mengejeknya. Ketika mereka melihat kedua belah pihak bertarung satu sama lain, semua orang menyaksikan, mengantisipasi terjadinya drama. Bahkan ada yang sengaja bercanda, ngomong-ngomong, kebetulan aku juga kekurangan asisten. Aku penasaran apakah Kak Ling tertarik. Li Yueling tampak gembira, haha, siapa yang tahu bahwa sis Ling sepopuler ini. Tunggu sampai pemula ini tidak berhasil, maka dia tidak perlu khawatir tidak memiliki rencana cadangan. Saat Ningsi melihat Ling Zizi diserang oleh nama-nama besar di industri tersebut, matanya berkilat jijik. Dia ingat dengan jelas peringatan Ling Zizi bahwa apapun yang terjadi, jika dia bisa menahan diri, dia harus berusaha untuk tidak berbicara. Dia menemukan sudut yang tenang untuk duduk, memejamkan mata agar tidak terganggu oleh dunia luar, dan fokus mempersiapkan emosinya untuk mendalami karakter. Tidak lama kemudian, audisi dimulai. Ningsi memilih nomor antrian yang cukup bagus. Total ada 30 orang, dan dia mendarat tepat di tengah dengan nomor 15. Li Yueling mendapat nomor 14, dan dia melihat kartu nomor Ningsi dan mendesah sambil menggelengkan kepalanya, "Puff, nomor yang bagus sekali, sayang sekali." Dengan sangat cepat, kandidat pertama pun mengikuti audisinya. Potensi kandidat pertama sudah cukup menakutkan. Meski latar belakang keluarga dan kualifikasi akademisnya tidak terlalu tinggi, dan dia bukan berasal dari keluarga aktor, dia mengandalkan potensinya sendiri untuk memenangkan penghargaan aktris terbaik. Ketika mereka melihat Fang Xiaowen menjadi yang pertama, banyak artis wanita yang mengikuti audisi tampak gugup. Di sisi lain, Li Yueling tampak acuh tak acuh saat ia menepis, dia hanya seorang gadis petani sekolah dasar, bagaimana dia bisa mengerti arti dari kebangsawanan. Meskipun Li Yueling tidak memiliki gelar yang menarik, selain popularitasnya yang tinggi, kelebihan terbesarnya adalah latar belakang keluarganya yang kaya. Ayahnya adalah seorang pejabat senior, sementara ibunya adalah tokoh terkenal dalam industri mode. Ia telah mengenyam pendidikan bangsawan sejak ia masih muda, dan sangat ahli dalam piano, catur, menggambar, dan banyak lagi. Di antara semua bintang yang hadir, mungkin ada orang yang lebih populer daripadanya, tetapi hampir tidak ada yang dapat dibandingkan dengan keuntungan kekeluargaannya. Dilihat dari penampilan Li Yueling saja, biaya dukungan bangsawan pun mungkin tidak mampu membiayainya, tidak heran dia begitu percaya diri. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Fang Xiaowen keluar. Manajernya segera menghampirinya untuk menanyakan keadaannya, dan Fang Xiaowen tampak murung sambil menggelengkan kepalanya. Manajer itu sedikit kecewa tetapi tetap menghiburnya. Li Yueling melihat dengan tangan terlipat seolah-olah dia sudah menduga hal ini, "Puff, sudah kuduga, kamu hanya orang desa yang tidak penting. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi bangsawan?" Selain Li Yueling, ada beberapa artis wanita lain dengan latar belakang keluarga baik-baik yang jelas-jelas juga memandang rendah Fang Xiaowen dan mereka semua memandangnya dengan pandangan menghina. Dengan ejekan dan hinaan yang datang dari orang banyak karena melebih-lebihkan dirinya sendiri, Fang Xiaowen tidak dapat menahannya dan keluar dari pintu. Meskipun dia telah berjuang untuk mendapatkan gelar sebagai salah satu aktris terbaik, dia masih tidak dapat melepaskan pengaruh latar belakang keluarga dan kualifikasi pendidikannya terhadap dirinya. Di sudut, Ningsi membuka matanya dan melihat bayangan Fang Xiaowen pergi. Matanya berkilat penuh penyesalan. Sayang sekali bagi Fang Xiaowen. Berdasarkan kemampuan akting dan popularitasnya, dukungan ini seharusnya mudah saja. Yang kedua yang mengikuti audisi adalah seorang artis dengan ayah seorang taipan kaya raya di industri batubara, yang telah menginvestasikan banyak uang di industri hiburan untuknya. Namun, ia berhasil lolos dalam waktu 1 menit. Orang tua artis ketiga berasal dari industri hiburan. Dia juga pekerja keras, tipe aktris klasik yang berpotensi. Dia berhasil bertahan selama 3 menit, namun tetap gagal pada akhirnya.